Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Video kali ini masih dalam materi bab 1 dalam submateri kondisi alam Indonesia. Kali ini kita akan membahas kondisi flora dan fauna di Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik alam atau wilayah, serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiologis, yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan persebarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya lebih sangat kecil. Keanekaragaman flora fauna Indonesia jauh lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan daerah gurun. Yang selanjutnya ada persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua bentuk kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu pulau-pulau yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada pada kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, dan bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon,
dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Berikutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian timur dan bagian tengah dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis atau Australik. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan, yang ciri atau tipenya berada atau berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar yang diketemukan di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bertulah satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemukan reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Beberapa jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut, sejenis lumba-lumba, di Sungai Mahakam dapat ditemukan di wilayah ini. Yang kedua ada fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna kepulauan atau Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, dan ular. Berbagai macam burung juga terdapat di wilayah ini diantaranya burung maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkok, dan kakatua nuri. Yang terakhir atau yang ketiga ada fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat bergantung atau oposum melayang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung ditemukan di wilayah ini, di antaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada lebih relatif sedikit. Perhatikan persebaran fauna di Indonesia yang terdapat atau yang terbagi dalam 3 bagian berikut ini. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri flora dan fauna di Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.